Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, bertemu kembali dengan Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Kita masih meneruskan pembahasan kita ya tentang pemahaman-pemahaman dasar ya berkenaan dengan sehat secara holistik ya, sehat fisik, sehat mental, sehat jiwa, sehat sosial, sehat spiritual ya. Tentu dalam konteks Islam ya. Nah, di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang sehat secara kejiwaan yang sangat berkaitan dengan sehat secara mental ya. Nah, pada podcast kali ini kita mencoba untuk membahas bagaimana pemahaman kita tentang sehat secara sosial masih tetap dalam konteks perspektif Islam, dalam konteks menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut Al-Quran dan As-Sunnah ya, sehat sosial ini adalah keadaan di mana seorang mampu menjalin, menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis ya, baik dan bermanfaat dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dalam Islam, konsep ini dikenal sebagai hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah dan hablum minan nas. Ya, sesama pada manusia dan juga pada lingkungan ya. Berikut adalah beberapa prinsip utama untuk menjaga kesehatan sosial kita sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, salah satu hal yang sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan sosial kita adalah menjalin silaturahim. Menjaga tali persaudaraan, ya lebih-lebih dengan saudara-saudara yang sering kita sebut sebagai muhrim kita. Dan juga hubungan kekeluargaan adalah kunci utama di dalam kesehatan sosial. Rasulullah SAW bersabda bahwa menyambung silaturahim dapat melapangkan rezeki dan memperpanjang umur. Jadi itulah pentingnya menjaga kesehatan sosial dalam perspektif Islam. Di samping silaturahim sebagai fondasi yang pertama untuk menjaga kesehatan sosial kita adalah perintah dari Islam juga bagaimana kita bisa ta'awun, saling tolong menolong. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu, ya, saling tolong menolong tentu dalam kebaikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam kesesatan dan keingkaran ya. Di dalam surat Al-Maidah ya itu disebutkan ya. Ya, kepedulian terhadap fakir, miskin, dan anak yatim adalah salah satu juga bentuk dari kesehatan sosial kita. Maka selalu kita melakukan amal-amal untuk infak, sodako, zakat gitu ya. Dan kemudian di samping silaturahim kita harus tolong menolong. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga lisan dan perilaku kesehatan sosial kita yang tercermin dari interaksi yang tidak menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda, seseorang muslim adalah seorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu muslim lainnya. Ya, hadis Bukhari dan Muslim. Menghindari ghibah, menghindari gosip, menghindari fitnah dan juga berkata kasar adalah bentuk penjagaan kesehatan dalam bermasyarakat ya. Kemudian yang keempat yang harus kita jaga untuk menjaga kesehatan sosial kita adalah memupuk persaudaraan. Ukhuwah umat Islam sering diibaratkan sebagai satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan merasakan dampaknya. Ini mengajarkan tentang sikap empati, sikap simpati, dan juga kepedulian
terhadap penderitaan sesama. Ya. Jadi bagaimana kita memupuk ukhuwah ya. Bahkan ukhuwah ini dimensinya sangat luas ya. Sesama muslim juga ada pada umat-umat yang non-muslim pun kita diajarkan untuk tetap menghormati ya, menjaga itu semua. Tentu ada kaidah-kaidah mungkin nanti bisa diuraikan pada kesempatan yang lain secara lebih rinci. Tapi pada dasarnya bahwa kita harus terus menjaga ukhuwah untuk menjaga kesehatan sosial kita. Kemudian yang kelima adalah menegakkan keadilan dan kejujuran. Al-Quran memerintahkan umatnya untuk berlaku adil dan jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam bermuamalah, dalam perdagangan, dalam sosial. Kejujuran membangun kepercayaan, membangun trust yang merupakan fondasi dari masyarakat yang sehat dan harmonis. Jadi kalau kita melihat hari-hari ini ya, begitu banyak hal tentang kebohongan gitu ya, ketidakjujuran gitu ya. Ini menjadi salah satu indikasi dari tidak sehatnya sosial kita, menjadi indikasi sakitnya sosial kita ya. Begitu banyak kebohongan ditebar di mana-mana, fitnah ditebar di mana-mana, keadilan dan kejujuran seakan-akan sangat susah untuk kita perjuangkan ya. Jadi mari kita hindari hal-hal ketidakadilan dan juga ketidakjujuran itu untuk menjaga harmonisasi sosial, untuk menjaga sehat sosial kita ya. Dan yang terakhir untuk menjaga kesehatan sosial kita adalah bagaimana kita memiliki sifat pemaaf dan menghindari sifat tercela tentu saja. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain ya. Quran surat Ali Imran ayat 134. Selain itu sifat seperti hasad, dengki, sombong dan juga suudzon, berburuk sangka harus dihindari karena dapat merusak tatanan sosial. Jadi itulah ya 6 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kita ini sehat, tidak hanya fisik, tidak hanya mental, tidak hanya jiwa, tetapi juga sosial kita. Pertama, menjalin silaturahmi, saling tolong-menolong, menjaga lisan dan perilaku kesehatan sosial kita, memupuk persaudaraan, memupuk ukhuwah kita, menegakkan keadilan dan kejujuran, hindari ketidakadilan dan ketidakjujuran, dan yang terakhir, jadilah orang pemaaf dan terhindar dari sifat tercela. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang sehat, tidak hanya fisik, mental, jiwa, tetapi juga sosial, untuk menuju sehat yang sempurna, sehat yang paripurna. Tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi mari kita punya kesadaran untuk terus berusaha menggapai yang terbaik. Demikian kita lanjutkan di podcast selanjutnya tentang pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.